Yang namanya perang, ya pasti akan ada yang dirugikan. Gaza kan selama ini hancur habis-habisan setelah 7 Oktober kemarin. Ribuan warga Israel dibombardir sama Hamas. Setelah dibombardir, Hamanya kabur ke dalam Gaza. Akhirnya dicariin sama Israel. Dibom di sana, dibom di sana, dibom di sana. Habis, warganya yang habis. Hamanya tetap ada sampai sekarang. Iya, narasi yang dibangun oleh Harry Pras di sini seolah-olah menegaskan kalau pemicu penyerangan dan pembantaian warga Palestina selama ini katanya ya, selama ini gitu loh, disebabkan karena pasukan militan Hamas ya. Jadi dia mencoba mengangkat peristiwa 7 Oktober gitu ya. Kalau nggak salah apa sih nama operasinya saya lupa. Peristiwa 7 Oktober 2023 di mana ada 1.200 jiwa terbunuh dari warga Israel. Ya, faktanya klaim ini sudah disanggah kalau jumlah warga Israel yang menjadi korban tersebut adalah ulah dari pasukan Israel itu sendiri ya. Nah, pemberitaan ini sudah dipublikasikan di media mainstream luar dan juga tanah air ya. Nah, seperti Grey Zone dan juga English Al-Maidan. Kita lihat dari The Grey Zone ya mengabarkan ini. Taruh dulu, saya coba translate dulu ya. Ya, seorang wanita Israel bernama Yasmin Porat membenarkan dalam sebuah wawancara dengan radio Israel bahwa militer tidak diragukan lagi telah membunuh banyak warga sipil Israel selama baku tembak dengan militan Hamas pada 7 Oktober. Mereka melenyapkan semua orang, termasuk para sandera katanya, merujuk pada pasukan khusus Israel itu. Jadi klaim ini sudah dibantah ya, yang menghabisi banyak nyawa warga Israel itu adalah pasukan IDF itu sendiri gitu loh ya. Iya, terus juga kata si Harry Pras ini ya, selama ini yang menyebabkan warga Palestina terbantai itu disebabkan oleh ulah militan Hamas nih ya. Faktanya seperti ini, pembantaian warga Palestina itu sudah terjadi bahkan jauh sebelum Hamas itu ada atau dibentuk. Jadi emang kelakuannya Israel itu seperti itu, suka membantai warga Palestina ini ya. Pertanyaannya sejak kapan gitu? Sejak kapan Israel ini mulai membantai warga Palestina? Nah, ini sudah tercatat juga nih. Jadi sudah ada yang membuatkan arsip ya. Silakan aja di sini saya perlihatkan referensinya. Ya, jadi sehari sebelum habisnya perwalian Inggris di Palestina nih, kalau yang mau baca runutannya bisa baca ini guys. Tapi saya akan coba ambil dari bagian ininya ya, pada tahun 1948. Jadi sehari sebelum habisnya perwalian Inggris di Palestina, para pemukim Yahudi memproklamirkan kemerdekaan negara Israel. Mereka melakukan agresi bersenjata terhadap rakyat Palestina yang saat itu masih lemah. Nah itu. Jadi semenjak Israel ini memproklamirkan negara Israel gitu ya, itu mereka udah mulai itu mereka mulai membantai warga Palestina yang saat itu benar-benar lemah gitu ya. Hingga jutaan dan mereka terpaksa mengungsi ya. Sebagian warganya yang selamat itu mengungsi ke berbagai wilayah Lebanon itu ya, Yordania, Syria, Mesir dan lain-lain. Ya, Palestina Refuge menjadi tema dunia pada saat itu. Namun mereka menolak eksistensi Palestina dan menganggap mereka telah memajukan Israel yang semula kosong dan terbelakang. Timbullah perang antara Israel dan negara-negara Arab. Jadi negara-negara Arab itu juga pada saat itu udah mulai bantu gitu. Namun karena para pemimpin Arab sebenarnya ada di bawah pengaruh Inggris nih. Iya, sama kayak sekarang ya kan. Dia berpihak ke siapa tuh? Lihat imperialisme Prancis dan Inggris di tanah Arab sejak tahun 1798 sorry. Maka Israel mudah merebut daerah Arab Palestina yang telah ditetapkan PBB, padahal itu kan sudah diatur gitu kan. Iya, di sini yang menjadi pertanyaan lebih lanjut adalah kapan Hamas itu berdiri ya atau dibentuk. Hamas atau yang disebut dengan militan Hamas ini berdiri pada tahun 1987, dibentuk oleh Syekh Ahmad Yasin. Ya, di sini pada tahun 1988 piagam Hamas menegaskan bahwa Hamas didirikan untuk membebaskan Palestina dari pendudukan Israel. Ya, jadi Hamas itu berdiri karena adanya konflik antara Israel dan Palestina ini ya. Jadi kalau dikatakan Hamas sebagai dalang utama gitu kan, lantas yang terjadi 1948 itu apa gitu landasannya? Mas Her, gimana tuh? Ya, jadi anggapan saya di sini Hari Pras, kalau Israel itu
bukan menyerang warga Palestina karena satu-satunya alasannya karena Hamas ya, tapi memang bangsa Israel itu adalah penjajah. Ya, ini anggapan saya pribadi. Silakan aja mungkin ada komentar atau apalah ya. Saya cuman merasa ada hal yang perlu dipertanggungjawabkan di sini teman-teman ya, karena alasannya si Mas Harry Pras ini, saya nggak tahu kenapa dia lebih memilih untuk pihak kufar gitu ya. Ya udahlah, seperti itu aja guys. Jangan sampai kita kena stroke ya.